Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Sungguh merupakan berkat Tuhan yang luar biasa kalau kita masih boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan. Dan kita bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, kebaikannya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar, Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 14 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara dikasih Tuhan, di Afrika, beberapa orang yang meninggal dikuburkan bersama dengan kendaraan yang mereka cintai. Ada yang dikubur dengan mobil Mercedes-Benz, ada juga yang dikubur dengan mobil BMW X5, seharga lebih dari 1 miliar rupiah. Dan ada juga yang dikuburkan dengan mobil Hummer SUV yang harganya juga sekitar 1 miliar rupiah. Di tahun 2017 yang lalu, seorang pria bernama Charles Obong yang berusia 52 tahun meminta agar saat ia meninggal, tubuhnya dikuburkan bersama dengan uang sebanyak 200 juta siling Uganda atau sekitar 800 juta rupiah. Tidak sampai 1 minggu setelah pemakamannya, kuburannya digali oleh para anggota keluarganya dan uang tersebut diambil oleh mereka. Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita meninggal, kita tidak bisa membawa harta benda apapun yang kita miliki. Kita lahir ke dunia ini tanpa membawa apa-apa dan akan kembali kepada Tuhan juga dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Namun jangan kita salah paham, saudara. Betul kita tidak membawa barang-barang materi pada saat kita mati. Namun setidaknya ada 3 hal yang kita bawa ke sorga. Apa saja 3 hal tersebut? Pertama adalah perbuatan kita. Kita perhatikan dalam Wahyu 14 ayat 23 ini. Di situ tertulis, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Setiap orang yang meninggal akan membawa perbuatan-perbuatannya kepada Tuhan. Setiap perbuatan kita selama di bumi ini dilihat dan tercatat. Dan segala yang kita buat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kita yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, karakter kita. Dalam Mazmur 24 ayat 3-4 tertulis, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dalam ayat 4 tertulis tentang orang yang murni hatinya. Hal ini berhubungan dengan karakter yang dikehendaki Tuhan. Dan karakter ini berhubungan dengan buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22-23. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, semakin hari semakin diubahkan karakter kita menjadi sempurna seperti Tuhan. Yang ketiga, kasih kita. Selama kita hidup di bumi ini, kita hidup dalam iman,
pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Saat kita sudah di sorga, tidak ada lagi iman, sebab kita sudah berjumpa muka dengan Tuhan. Dan tidak ada lagi pengharapan, sebab kita sudah mengalami sukacita sorgawi dan mengalami pemenuhan dari segala janji Tuhan. Yang tersisa adalah kasih. Kasih kita kepada Tuhan selama di bumi ini, kita bawa ke sorga untuk seterusnya dan selamanya. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa berbuat yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Semakin berubah dalam kesempurnaan seperti Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Semua yang di dunia ini akan berlalu. Tidak ada yang akan kita bawa selain perbuatan, karakter, dan kasih kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya telah melayakkan kita dan membenarkan kita sehingga kita dilayakkan dan dimampukan untuk jadi sempurna. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang layak dipuji dan disembah, yang selalu baik dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan pada saat ini. Firman-Mu yang mengajar kami bahwa tidak ada satupun yang dapat kami bawa ketika kami meninggal, namun kami membawa perbuatan kami, karakter kami, dan kasih kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, supaya selama kami hidup di bumi ini, selama waktu yang Tuhan berikan dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami mau pakai untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kami mau hidup dengan memiliki karakter Kristus dan terus semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Singkirkanlah ya Tuhan segala yang kotor dari hidup kami. Murnikan kami di hadapan-Mu. Jadikan kami sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Sertai kami, berikan kami hikmat-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya apa yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Engkau yang mengerti dan mengenal setiap keadaan kami. Biarlah Tuhan melawat kami dan menyatakan pertolongan-Mu sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kuatkan kami selalu untuk kami semakin setia kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, berkat dan sukacita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.